Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Jalalain dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat 18 yang ditugaskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin MS. Kita masuk ke pembahasan awal, yaitu suratul Fatihah Makiyatus sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha was-sabi'atu siratal ladzi ila akhiriha wa in lam takum minha fas-sabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha wa yuqdaru fi awaliha qulu liyakunu ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqbulil ibadi, yang artinya surat Al-Fatihah turunkan di Mekkah 7 ayat dengan bismillah. Kalau bismillah dihitung surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya sampai akhir ayat 1. Dan jika bismillahnya itu tidak dihitung termasuk surat Al-Fatihah, maka ayat ketujuhnya ghairil maghdubi sampai akhir ayat. Dan sepantasnya pada awal surat Al-Fatihah ada kata kulu, artinya kalian semua ucapkanlah, supaya kalimat sebelumnya nyata itu sesuai dengan sebelumnya, sebab bacaan Al-Fatihah itu adalah ucapan permohonan para hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jumlata khabiriha yatun qusida biha thana'a 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala maliki li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqqun li anna yahmaduhu wallahu 'ulima 'alal budi bihaqqi rabbil alamin, yang artinya dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah. Lafal ayat ini merupakan kalimat berita dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya, atau makna yang dimaksud ialah bahwa Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Lafal Allah merupakan nama bagi zat yang berhak untuk disembah, Tuhan semesta alam, artinya Allah adalah yang memiliki pujian semua makhluknya, yaitu terdiri dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata, dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut alam, oleh karenanya ada alam manusia, alam jin, dan lain sebagainya. Lafal al-alamin merupakan bentuk jamak dari lafal alam, yaitu dengan memakai huruf ya dan huruf nun untuk menekankan makhluk berakal berilmu atas yang lainnya. Kata alam berasal dari kata alamah, tanda, mengingat ia adalah tanda bagi adanya yang menciptakannya. Ar-Rahmanir Rahim, ayadir rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi, yang artinya yang maha pemurah lagi maha penyayang, yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya. Malik yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan di hari kiamat kelak. Lafal yaumuddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 16. Bagi orang yang membacanya, Maliki maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti ghafirudz dzambi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal Malik yaumiddin ini sah menjadi bagi sifat Allah karena sudah ma'rifah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ay nakhussuka bil ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha, yang artinya yang Kaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah yang memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu seperti mengesahkan dan lain-lainnya, dan kami mohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hambamu dan lain-lainnya. Ihdinas siratal mustaqim, ay arsyadna ilaihi wa yabdalu minhi siratal ladzina an'amta alaihim bil hidayati wa yubaddilu minal ladzina bisilatihi ghairil maghdubi alaihim وهو اليهود ولا غير الضالين وهو النصاري ونكنة البدل إفادة المهتدين ليسوا يهود ولا نصاري والله أعلم بالصواب وإليه مرجع والمآب.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi wasallam tasliman katsiran daiman abadan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu memulai petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut, bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan bukan pula dan selain mereka yang sesat. Yang dimaksud oleh adalah orang-orang Kristen. Faedah adanya penjelasan tersebut dan tadi mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan bukan pula orang-orang Kristen. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan segala sesuatu. Semoga salawat dan salamnya dicurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Salawat dan salam yang banyak untuk selamanya cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong dan Dialah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya berkat pertolongan Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Kemudian kita lanjut di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah madaniyatu mi'atani wa sittu aw sab'u wa thamanun ayah. Yang artinya surat Al-Baqarah turunkan di Madaniyah, dapat melihat kebenaran dan bagi mereka siksa yang besar yang berat lagi tetap terhadap orang-orang munafik diturunkan. 286 atau 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif Lam Mim, Allah yang lebih mengetahui dan maksudnya. Dzalik ayat hadzal kitab alladzi yaqra'u Muhammad la raiba la syakka fihi annahu min 'indillahi wa jumlatun nafi khabaru mubtada'uhu dzalik wal isyarati bihi للتعظيم هدى خبره ثاني أي هادي للمتقين الصائرين إلى التقوى بالمثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار الذين يؤمنون يصدقون بالغيب بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار ويقيمون الصلاة أي يأتون بها بحقوقها ومما رزقناهم أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. Yang artinya kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan. Menjadi petunjuk sebagai predikat kedua, artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri, mereka yakin akan hari akhirat, artinya mengetahui syari, mereka lah yang menjaga diri dari api neraka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya sama saja bagi mereka apakah kamu beri peringatan. Dibaca anzartahum, yakni dengan dua buah hamzah secara tegas. Dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Hal itu telah diketahui Allah oleh Allah, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Inzar atau peringatan artinya memberitahuan. Kemudian mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri di dunia. Rahasia mereka akan diketahui juga dengan bil akhirati hum yuqinuna, sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal, tapi mereka tidak menyadari dan tidak menginsafi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Al-faizuna bijannati, muncul dari satu pihak. Jadi bukan berarti berserikat di antara dua belah pihak. Innal ladzina kafaru ka'bi jahla wa abi lahab wa nahwihima sawa'un 'alaihim anzartahum bitahqiqil hamzataini menurut suatu qiraat tidak tercantum alifan wa tashilahan wa idkhala alifi artinya bainal musahhalati wal ukhra wa tarkib. Kemudian dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit li'ilmillahi minhum dzalika fala
Allah mendidik mereka dengan في menurunkan إيمانهم Al-Quran yang mereka ingkari والإنذار itu, dan bagi إعلام mereka مع siksa yang pedih yang تخويف. menyakitkan disebabkan kedustaan mereka. Yukadzibuna dibaca pakai tasydid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah, dan tanpa tasydid yakdzibuna yang berarti berdusta, yakni dengan mengakui beriman padahal tidak. Dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jawab mereka, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu. Ingatlah seruan untuk membangkit penderitaan. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman, yakni sebagaimana berimannya para sahabat Nabi. Jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Artinya kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh itu. Maka firman Allah menolak ucapan mereka itu. Ketahuilah, makalah orang-orang bodoh tapi mereka tidak tahu akan hal itu. Dan jika mereka berjumpa, asalnya laqiyu, lalu damah pada ya dibuang karena beratnya pada lidah berikut, yaitu sendiri karena bertemunya dalam keadaan sukun dengan waw, sehingganya menjadi laku. Dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, dan bila mereka telah berpisah dengan orang-orang yang beriman dan kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka, kata mereka, sesungguhnya kami ini bersama kamu, maksudnya sependirian dengan kamu dalam keagamaan. Kami ini hanya berolok-olok dengan berpura-pura beriman. Allah lah yang memperolok-olok mereka, artinya membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokkan mereka pula, dan membiarkan mereka terpedaya dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran, terumbang ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan atau pegangan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka, bahkan sebaliknya mereka merugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk disebabkan perbuatan mereka itu. Perumpamaan mereka, sifat mereka dalam kemunafikannya itu seperti orang yang menyalakan atau menghidupkan api dalam kegelapan, dan setelah api itu menerangi atau menyinari apa yang di sekelilingnya hingga ia dapat melihat, berdiam, dan merasa aman dari apa yang ditakutinya, Allah pun menghilangkan cahaya dan menyinari mereka, yaitu dengan memadamkannya. Kata ganti orang dijadikan jamak syim merujuk kepada makna alladzi, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka, sehingga tidak tahu jalan, dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikianlah hanya orang-orang munafik yang mengucapkan kata beriman, bila mereka mati mereka akan ditimpa ketakutan azab. Kemudian summum anil haqqi fala yasma'unahu sima'a qabuli, bukmun khurasun anil khair fala yaqulun, umyun an tariqil huda fala yarawnahu, fahum la yarji'un an dalalati aw an dalalati. Yang artinya, mereka tuli terhadap kebenaran, maksudnya tidak mau menerima kebenaran didengarnya. Bisu terhadap kebaikan hingga tidak mampu. Buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga tidak dapat melihatnya. Maka mereka tidaklah akan kembali
dari kesesatan. Wallahu a'lamu bissawab. Sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan.